Shalom Tiberias, apa kabar saudara? Puji Tuhan, senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, baik yang di Tiberias Gading Nias maupun di rumah. Kita kembali bergabung dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan pelepasan resesi ekonomi, langsung dari gedung gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Percayalah, mujizat pasti terjadi dan doa-doa saudara Tuhan pasti kabulkan. Saudaraku, malam ini kita akan kembali mendengarkan kesaksian mujizat dari salah satu jemaat Tuhan melalui kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan hari ini yang bersaksi Ibu Dianita, bagaimana pekerjaannya diberkati dan dia juga diluputkan dari maut saat pandemi. Langsung saja kita jumpai Ibu Dianita. Shalom Ibu. Shalom Pak. Apa kabar? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Puji Sehat Tuhan. ya? Sehat Pak. Puji Tuhan. Boleh silakan gimana kesaksiannya? Terima kasih Pak Elfris. Nama saya Dianita. Saya ingin memberikan kesaksian betapa kebaikan Tuhan besar dalam hidup saya dan keluarga saya. Kesaksian saya yang pertama mungkin melalui karir. Pada saat kebetulan saya seorang perawat di suatu rumah sakit tipe A di Jakarta. Saya waktu lulus kuliah, saya diajak teman saya untuk mendaftar di suatu rumah sakit tipe A terbesar di Jakarta. Pada saat itu yang dibutuhkan 40 perawat, tapi yang melamar ada 150. Di situ ada tes tulis, tes kesehatan, lalu tes wawancara. Kami perawat yang lulus tes tulis itu ada 70. Habis itu lalu tes kesehatan yang lulus 50. Pada saat tes wawancara, teman saya bilang sama saya, "Nit, kamu ada orang dalam nggak di sini?" "Oh nggak ada, kan kamu yang ngajak saya bilang gitu. Terus teman saya bilang, "Oh kalau gitu jangan berharap nanti bisa lulus." Saya sempat kaget juga sih. Oh, saya diam aja. Soalnya saya orang dalam, soalnya di sini kalau nggak ada backingan susah katanya gitu. Oh iya, saya diam aja. Begitu saya keluar, saya balik lihat rumah sakit itu, terus saya bilang, Tuhan yang saya sembah sanggup membuat saya masuk ke rumah sakit ini walaupun tidak ada orang dalam. Tes wawancara itu dilakukan hari Senin. Hari Minggunya saya gereja, di situ saya perjamuan kudus, diolesi minyak urapan dan didoain oleh pendeta. Habis itu saya Seninnya wawancara. Pada saat wawancara langsung kita nggak menunggu lama, 3 jam apa 4 jam kita menunggu, pengumuman langsung keluar. Di situ saya kaget, ternyata saya lulus. Justru teman saya yang mengatakan dia punya orang dalam, pamannya di situ, dia nggak lulus. Gitu. Saya sempat terharu, Tuhan baik sama saya. Gitu. Selanjutnya itu tidak lama kemudian saya sama pacar saya menikah. Pacar saya kebetulan kami LDR karena saya tinggal di Jakarta, dia tinggal di Pekanbaru, Dumai. Pada saat itu dia mengajak kami menikah, ya terus kami menikah. Tapi saya setelah menikah diajak tinggal ke Dumai. Terus saya diajak ke sana, kami menikah di sana. Terus saya lihat rumah sakit sana sedikit. Saya nggak mau kalau saya nggak kerja gitu karena saya sudah mencintai profesi saya. Akhirnya saya berdiskusi sama suami saya bilang, boleh nggak kamu aja ke Jakarta? Akhirnya dia bilang, oke boleh, tapi kamu harus siap, saya harus cari lagi pekerjaan saya di Jakarta. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa, kita bisa lalui bersama. Tidak lama, setelah menikah kami langsung tinggal di Jakarta, dia keluar dari pekerjaannya di sana. Di Jakarta, ternyata dari pekerjaan itu agak susah gitu. Jadi dia kerja serabutan dulu, sampai dia mendapatkan pekerjaan yang sungguh-sungguh baik penghasilannya. Lalu setahun setengah ya, anak saya lahir, saya mulai terhimpit kondisi ekonomi saat itu, karena kami memang dari bawah. Akhirnya saya putuskan, saya bilang sama suami saya, boleh nggak saya ke Jepang? Karena pada saat itu pemerintah membuka perawat untuk pergi ke Jepang untuk pertama kalinya dari BNP 2 TKI, gitu, untuk pergi ke Jepang pertama kali dikirim angkatan pertama. Terus saya coba lihat, saya mau ngambil satu kontrak aja 2 tahun. Suami saya tidak kasih, kamu sudah punya suami, sudah punya anak, kenapa mau pergi? Akhirnya yaudah saya urungkan lagi niat saya. Tapi selama beberapa bulan kemudian karena dia belum mendapatkan pekerjaan yang memadai gajinya, saya ada lagi keinginan untuk pergi ke Jepang. Tapi mungkin saya mau pergi diam-diam. Jadi saya diam-diam mulai mengurus berkas, lamaran. Saya pikir udahlah nanti kalau saya ambil 1 tahun kontrak, 2 tahun gaji lumayan, saya balik ke Indonesia. Saya akan cari dia sempat ngancem, kalau kamu pergi saya akan bawa anak saya, kamu akan lihat lagi. Terus saya bilang, mungkin saya akan minta maaf, bersujud di kakinya. Setelah saya
balik dari Jepang gitu, saya punya bawa uang yang cukup. Tapi setelah itu akhirnya saya lihat ada pengumuman CPNS, pengumuman PNS dibuka dari Kemenkes. Zaman dulu untuk masuk ke PNS itu susah. Akhirnya saya bilang, saya berperkara sama Tuhan, saya doa, Tuhan, kalau Tuhan nggak izinkan saya ke Jepang, ini ada lowongan PNS buka, masukkan saya PNS, saya bilang. Karena saya sudah mencoba 2 kali, saya gagal. Saya gagal untuk sudah mencoba 2 kali. Ini yang ketiga kalinya saya coba. Akhirnya saya coba, sambil saya tetap mengurus persyaratan saya untuk pergi ke Jepang, ke BNP2 ke TKI, saya tetap ikut tes PNS. Saat itu ujiannya di Gedung Gelora Bung Karno, masih ujian tulis. Itu ada ribuan orang yang ikut karena dari berbagai daerah saat itu di Gelora Bung Karno. Saat itu saya di rumah sakit, semua rumah sakit buka, tapi saya ngambil di suatu rumah sakit tertentu yang dia itu dibutuhkan 60 atau 70 orang, tapi yang pelamarnya sampai ratusan. Saya tidak ada bimbel karena saya nggak tahu dulu bimbel-bimbel untuk lolos tes CPNS itu bagaimana, saya nggak tahu. Jadi saya cuma berdoa aja. Pada saat saya mau ujian, saya tetap berdoa. Waktu itu saya ingat Pak Parieji, saya temuin, saya pergi ke mimbar, menyakurapan, perjamuan kudus, saya pergi ujian. Nah setelah itu, seminggu kemudian setelah ujian tes tulis itu, saya lihat sama saya juga udah siap. Tidak lama kemudian, 2 minggu jarak dari pengumuman itu, saya harus pergi ke Jepang. Akhirnya saya lihat, nama saya lulus. Saya langsung bersyukur sama Tuhan, berarti Tuhan gak izinkan saya untuk pergi ke Jepang, gitu. Oh, puji Tuhan, akhirnya diterima ya. Ya, akhirnya diterima. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya. Jadi PNS gitu ya? Iya, Bu. Memang nggak gampang gitu ya, sulit ya. Udah berapa kali nyoba? Ini yang ketiga kali, Pak. 3 kali, akhirnya diterima gitu ya? Iya, Pak. Itu ya rajin ibadah juga ya, Rajin, berdoa, berjamuan kudus gitu ya. Dari remaja saya di sini Pak, ikut choir juga dulu waktu masih. Ikut choir iya. juga. Nah akhirnya perjamuan kudus, minyak urapan gitu ya. Dan akhirnya diterima ya. Sekarang kerja di mana? Dari rumah sakit tipe A juga Pak. Oh iya. Boleh dimunculkan fotonya ini ya. Oh ini kerja, ini jadi perawat gitu ya? Iya Pak. Perawat, terus lagi, ada lagi fotonya ya. Ini juga ya. Ini di mana nih? Di rumah sakit? Iya, ini di IGD nih dengan dokter spesialis jantung saya. Oh iya. Nah, akhirnya jadi perawat. Nah, waktu pandemi gimana tuh waktu itu? Oh ya, waktu pandemi itu tahun 2019 kan sudah mulai di Cina ya Pak. Terus tahun 2020 saya ingat Maret pertama kali orang Indonesia kena. Lalu itu gelombang Alpha mulai di pertengahan Juni berapa bulan dari situ, lalu mulai pertengahan Juni ya, mulai gelombang Alpha. Lalu 2021 itu ada 3 gelombang ya Pak saat itu. Yang 2021-nya itu Delta yang paling mencekam, yang paling parah gejalanya, dan yang virusnya yang paling mematikan daripada yang lain. Pada saat itu kami nakes tetap harus di depan kan, tetap harus menjaga pasien gitu, tidak bisa ada izin atau apa. Nah pada saat itu saya sempat takut juga, tapi saya tahu Tuhan, saya bilang saya ingin jadi yang merawat saja, tidak ingin jadi pasiennya. Biarlah saya kekuatan kemampuan untuk bisa merawat pasien saya. Setiap saya pergi kerja, saya selalu perjamuan kudus, bangun pagi saya jam 4:30 sudah berangkat, saya bangun tuh jam 4:30, jam 4 saya perjamuan kudus, saya doa, saya pakai minyak urapan sebelum keluar rumah setiap hari, saya gitu. Dan setiap saya pulang juga ke rumah, saya langsung mandi ke kamar mandi, masuk ke ruangan tertutup sendiri, saya perjamuan kudus, ibadah, pakai minyak urapan, baru saya berinteraksi dengan anak-anak saya. Memang dari pemerintah saat itu diberikan hotel bagi nakes COVID kan, supaya kami tidak bisa pulang. Tapi saya terlalu lama untuk tidak pulang melihat anak saya selama 3-4 minggu. Sedangkan suami saya kerjanya di Pulau Seribu dan dia itu 2 minggu nggak pulang gitu, terlalu lama. Tidak ada yang mengawasi kalau anak-anak saya hanya sama ART saja. Jadi anak-anak saya saat itu masih kecil, tapi dengan saya tahu saya harus tetap ketemu sama anak-anak saya. Jadi itu yang saya lakukan. Pada saat itu juga Delta itu kan banyak yang meninggal ya Pak. Hampir satu hari itu 3-5 pasien itu meninggal setiap harinya. Saat itu. Jadi kami harus pakai hazmat, masker N95 gitu untuk menjaga kami, cuci tangan untuk mencegah infeksi nosokomial. Tapi teman-teman saya sudah mulai tumbang, sudah mulai pada berjatuhan dan dirawat karena kan gejalanya lumayan berat untuk yang Delta ini. Sampai akhirnya suami saya juga, kami setiap bulan
2 minggu setelah 14 hari jaga COVID, kami wajib di swab PCR. Dan selama itu saya negatif, puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Teman saya sampai heran, kok bisa sih Kak, cuman dirimu aja yang enggak? Sampai heran, ada 2 orang kami yang enggak. Salah satunya saya gitu. Jadi nggak pernah kena gitu ya? Enggak Pak. Padahal di rumah sakit gitu ya? Iya. Ngurus yang apa, yang bahaya. Yang COVID. COVID apa itu yang? Delta Pak. Delta gitu Iya, ya? yang parah. Jadi orang-orang banyak yang lewat? Banyak Pak. Ibu enggak gitu ya? Enggak Pak, puji Tuhan. Memang sempat takut juga. Iya. Sempat ada gejala juga batuk, saya takut, saya sampai nangis saya pikir. Saya pikir saya kena nih, mati nih, saya pikir gitu. Terus akhirnya di swab negatif. Negatif ya, diluputkan ya. Diluputkan, puji Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya. Baik, Ibu, bersyukur ya ibadah di Tiberias ya. Bersyukur Pak, saya mengalami mujizat Tuhan. Mujizat Lewat Tuhan, perjamuan kurs saya punya kurapan Pak. Ya. Nah, pesan-pesannya buat yang menyaksikan acara ini di Gading Nias, juga di rumah, mungkin yang cari kerja ya, belum dapat kerja, atau yang ya belum bisa apa, punya pekerjaan gitu. Satu lagi juga itu ya, apa, investasinya berhasil gitu ya. Oh iya. Nah, investasi Saya, apa itu? titik balik saya termasuk tipe orang yang belum pandai mengatur keuangan. Pada tahun 2019 awal saya bilang, Tuhan, kami nggak ada tabungan, saya mau dong Tuhan beri saya hikmat untuk mengatur keuangan. Di situ memang saya sungguh-sungguh cari Tuhan gitu, maksudnya pagi malam, kalau saya libur saya sampai 3 kali ibadah Pak. Benar-benar saya cari Tuhan, waktu saya untuk Tuhan gitu. Akhirnya entah kenapa saya lihat di YouTube tuh ada investasi, jadi saya ikutlah salah satu investasi itu. Nah dari investasi itu, saya mulai investasi itu tahun 2019 November, baru saya mulai investasi dikit-dikit lah Pak. Saya tabung, dikit-dikit saya masukkan ke investasi, saya tidak menaruh uang saya di bank. Di tahun 2024 kemarin, investasi itu saya jual dari modal cuma 200 juta jadi 500 juta. Saya bangun rumah. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bersyukur ya Ibu ya. Iya Pak. Ya, yang menyaksikan acara ini di Gading Nias di rumah bisa dapat kerja, usaha bisa diberkati. Bisa Pak. Asalkan sungguh-sungguh Tuhan, pokoknya percaya Tuhan baik. Ikut tetap perjamuan kudus, minyak urapan, percaya sepenuhnya hidup dengan Tuhan seperti kata Bu Daniati, kalau kita hidup sepenuhnya buat Tuhan, hidup kita akan di bumi seperti di surga. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Demikian kesaksian Ibu Dianita, siapapun saudara yang hidup sepenuhnya di dalam Tuhan, tekun perjamuan kudus dan minyak urapan, hidup kita di bumi seperti di sorga. Demikian kesaksian hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Salam Tiberias.